Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Ramadhan Nur Setia dan rekan saya Ayudhya Putri, mahasiswa Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Kota Sukabumi. Video ini disusun untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Kebijakan Pembangunan Perkotaan dengan dosen pengampu Ibu Dine Megawati MSI. Dalam video ini, saya akan membahas terkait isu polusi dan pengelolaan sampah perkotaan di Kota Sukabumi, khususnya di TPA Cikundul. Teman-teman, saat ini kota kita sedang menghadapi ancaman yang nyata namun seringkali terabaikan, yaitu krisis sampah. Berdasarkan data dari Republika tahun 2024, TPA Cikundul yang menjadi jantung pembuangan akhir kita kini menampung beban harian yang sangat ekstrim, yaitu mencapai 130 hingga 180 ton setiap harinya. Masalah sampah bukan hanya sekedar soal tumpukan yang terlihat mata, tetapi ada juga ancaman bagi kesehatan dan lingkungan kita. Akumulasi sampah organik yang tinggi memicu produksi gas metan secara masif, yang tidak hanya menyebabkan polusi bau menyengat hingga ke pemukiman warga, tetapi juga berkontribusi pada pemanasan global lokal. Padahal, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, infrastruktur publik seperti TPA seharusnya tidak menjadi beban bagi ekosistem. Fasilitas ini wajib dikelola dengan teknologi yang memitigasi dampak lingkungan, bukan justru menjadi beban bagi ekosistem dan warga sekitarnya. Dalam menghadapi krisis ini, pendekatan konvensional kumpul angkut buang terbukti tidak lagi memadai. Diperlukannya sebuah terobosan inovasi kebijakan yang tidak hanya menyentuh aspek teknologi di hilir, tetapi juga menyentuh akar permasalahan di hulu. Dalam upaya mereduksi beban sampah yang terus meningkat, pemerintah Kota Sukabumi telah menginisiasi beberapa inovasi. Yang pertama adalah rencana implementasi teknologi RDF atau Refuse Derived Fuel. RDF ini merupakan teknologi pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif yang telah berhasil diimplementasikan di Kabupaten Sukabumi melalui fasilitas RDF Cimenteng yang diresmikan oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik pada 31 Juli 2025. Melihat keberhasilan tersebut, pemerintah Kota Sukabumi merencanakan penerapan teknologi serupa di TPA Cikundul. Berdasarkan keterangan Wakil Wali Kota Sukabumi, Bubi Maulana, saat menghadiri peresmian RDF Cimenteng, RDF ini merupakan metode pengelolaan sampah akhir yang praktis dan efisien dari sisi biaya, dengan harapan dapat diterapkan di TPA Cikundul untuk mengurangi volume sampah yang menumpuk dan memberikan nilai ekonomi sebagai sumber energi. Saat ini, implementasi teknologi RDF di TPA Cikundul telah memasuki fase operasional melalui kemitraan strategis dengan PT Semen Jawa atau SCG sejak akhir tahun 2024. Namun, efektivitasnya masih menghadapi tantangan teknis terkait tingginya kadar air pada sampah yang masuk, sehingga memerlukan proses pra-pengolahan yang lebih intensif. Selain teknologi RDF, penguatan bank sampah menjadi inovasi krusial dalam mereduksi timbulan sampah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Syahra dan Kurniasi 2025, Bank Sampah Unit Mandiri Sukabumi yang berlokasi di RW 14 Perumahan Taman Asri, Kelurahan Subang Jaya, didirikan pada Oktober 2024 berdasarkan surat keputusan program kelurahan, telah menunjukkan hal positif dengan memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Program ini efektif dalam mendorong partisipasi warga, terutama perempuan, dalam pengelolaan sampah dengan sistem tabungan sampah yang meningkatkan kesadaran lingkungan. Penelitian tersebut mencatat bahwa faktor keberhasilan utama terletak pada kuatnya modal sosial dan kesadaran kolektif masyarakat yang muncul dari keprihatinan terhadap kondisi darurat sampah di TPA Cikundul. Selain itu, adanya struktur kepengurusan yang bersifat sukarela. Sebagai kelompok swadaya masyarakat
menciptakan gerakan berbasis solidaritas yang mampu bertahan tanpa ketergantungan pada insentif ekonomi langsung bagi pengelola. Faktor keberhasilan lainnya adalah strategi edukasi yang adaptif melalui pendekatan kultural, seperti sosialisasi dalam kegiatan pengajian rutin dan metode dari mulut ke mulut, yang terbukti efektif meningkatkan jumlah nasabah hingga 70 orang, didominasi oleh perempuan sebagai agen perubahan di tingkat domestik. Namun, keberhasilan di satu titik lokus tidak akan berdampak sistemik bagi Kota Sukabumi tanpa adanya partisipasi aktif dan menyeluruh dari setiap kelurahan, sehingga perlunya integrasi kebijakan di tingkat kelurahan agar inovasi ini tidak hanya bersifat lokal, melainkan menjadi gerakan masif di seluruh wilayah perkotaan. Partisipasi aktif setiap kelurahan dalam sayembara pengelolaan sampah merupakan instrumen strategis untuk mereplikasi keberhasilan model kemandirian sampah berbasis komunitas. Melalui sinergi antar kelurahan yang konsisten, Kota Sukabumi dapat menciptakan ekosistem pengelolaan sampah berkelanjutan yang mampu menjawab tantangan keterbatasan lahan sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi warganya. Sebagai kesimpulan dari analisis ini, kondisi sistem pengelolaan sampah di TPA Cikundul saat ini telah mencapai titik yang sangat kritis. Fasilitas ini harus menampung beban volume sampah harian mencapai 130 hingga 180 ton. Sehingga kapasitas lahannya diperkirakan hanya mampu bertahan selama 1 tahun ke depan. Pemerintah Kota Sukabumi telah menginisiasi langkah strategis melalui penerapan teknologi RDF untuk mengolah sampah menjadi energi alternatif. Namun, efektivitas teknologi tersebut tetap memerlukan dukungan dari manajemen di tingkat masyarakat melalui program bank sampah guna memilah sampah secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan integrasi kebijakan di tingkat kelurahan agar model pengelolaan ini dapat diterapkan secara merata di seluruh wilayah perkotaan. Dukungan sarana pra-pengolahan juga harus menjadi prioritas pemerintah agar kualitas bahan baku energi yang dihasilkan memenuhi standar industri secara konsisten. Dengan demikian, pemaparan hasil analisis makalah ini, kami menyadari adanya keterbatasan dalam penggalian data primer pada penelitian ini dikarenakan kendala teknis dan waktu yang tersedia. Namun, kami berharap data sekunder yang disajikan dapat memberikan informasi yang akurat mengenai kebijakan pembangunan perkotaan di Kota Sukabumi. Saya Mega Ramadan Nur Setia dan rekan saya Ayudhya Putri mewakili kelompok 3 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.